Ibu. Selamat pagi. Kami sangat bersuka cita karena tepat hari ini kita mau sama-sama merayakan Paskah. Yang bersuka cita tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Halo. Bapak Ibu, ini sesuatu yang berbeda. Ya, sesuatu yang berbeda di tahun ini mungkin sepanjang umur kita kali ya. Karena untuk pertama kalinya kita merayakan Paskah via online. Ini sangat menarik. Jadi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu mengalami Tuhan, pastikan kita sama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap. Amin. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memperingati kalau Tuhan pernah mati dan juga bangkit buat hidup kami. Kristus yang ada di surga turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami, mati di kayu salib. Tapi Engkau bukan hanya mati di kayu salib, tapi Engkau juga bangkit untuk hidup kami, sehingga setiap kami juga mengalami kebangkitan terhadap dosa-dosa kami. Kami boleh bangkit terhadap segala ketakutan kami. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami memuji menyembah Tuhan, Engkau hadir dan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan menyertai kami dan ada kuasa mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang mengalami kebangkitan Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian Allah bangkit. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kekuatanmu ya Allah, bukanlah ku
kasih kepadanya bersama kita di dalam kita. Menyusahkan kemuliaannya dan perlindungan dan perharapan. Tuhan yang kasih kepadanya bersama kita di dalam kita. Menyusahkan kemuliaannya dan perlindungan dan perharapan. Yang perlindungan dan perharapan. Yang perlindungan dan Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendapatkan kemenangan. Dan Yesus yang melakukannya dalam hidup kami. Tuhan yang berperang ganti kami. Tuhan
segala yang terjadi dalam hidup kami, sekarang kami memiliki alasan kenapa kami harus menyembah kepada Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami sebelum kami mengenal Engkau. Karena Engkau sudah melakukan jauh lebih banyak. Karena Engkau peduli dan mengenal kami lebih dari apa yang manusia dapat berikan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini waktu kami datang beribadah, kami mau tunjukkan betapa kami menghargai setiap apa yang Kau berikan. Betapa kami juga Tuhan rindu mengasihi lebih lagi seperti apa yang Kau lakukan kepada kami. Terima kasih Bapa. Yes Jesus, sungguh Kau penebus dalam hidup kami. Dengan lembut katakan, penebus Yesus perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan bagi bukan maut. Yesus atas maut penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, penulis keselamatan bagi bukan maut. Yesus atas saksikan, saksikan pada dunia. Nyatakan bahwa Tuhan atas yang sungguh kami saksikan lagi. Yesus saksikan pada dunia. Nyatakan bahwa Tuhan akan jauh. Yes, Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus mengerjakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Itu satu dalam doa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada hari ini kami mau mengingat satu peristiwa kemenangan besar, Passover, atas keselamatan kami dari perbudakan dosa. Kami Kau bawa menjadi orang-orang yang dimerdekakan, dan harganya tidak murah, begitu mahal. Karya salib menebus kami, membangkitkan kami, dan membawa kami untuk mengalami juga kuasa kebangkitan, yang mana setiap hari Minggu kami juga merayakan kebangkitan-Mu dalam setiap ibadah raya. Tapi khusus untuk ibadah raya hari ini, kami benar-benar mau mengingat karya kebangkitan. Karena itu Tuhan Yesus berfirman atas kami di hari raya Paskah, Passover 2020 ini. Dan biar kami kembali bangkit menjadi terang, sebab terang kemuliaan Allah benar-benar telah terbit atas kami. Dan Yesaya 60 itu yang juga kami angkat sebagai bagian dari Get 2020, itu juga menyebabkan kami memiliki kebangkitan iman untuk kami percaya, menguatkan iman percaya kami bahwa Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal, termasuk rencana atas kabar baik dan seluruh keluarga besar kabar baik. Berfirman atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara. Syukur kepada Allah, hari Minggu ini
kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jumat yang lalu kita merayakan memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi tidak berhenti di sana. Karena Tuhan mau kita juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Paskah 2020, tema yang akan dibagikan bagi saudara dan saya adalah Take it not for granted. Saudara-saudara, kalau kita ingat kata-kata ini, ada kata yang sejatinya bernama take it for granted. Sebenarnya kalau secara harafiah itu kata cukup bagus artinya. Tapi ketika menjadi sebuah istilah, frase kata yang baru, take it for granted ini menjadi sesuatu yang tidak positif. Karena mengacu kepada meremehkan, mengacuhkan, menganggap tidak penting, menganggap biasa-biasa saja. Dan kita akan ambil dari suratan Yohanes pasal yang ke-20, saudara. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya jemput saudara untuk sama-sama kita deklarasikan power statement tentang firman yang akan kita bacakan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Yohanes 20 ayat 17 dan 18, saudara. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk saudara. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, maksudnya murid-murid Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku, di hari yang ketiga ada peristiwa Petrus dan Yohanes datang ke kubur Yesus. Dan tercatat di perikop sebelum bacaan kita, Yohanes masuk ke dalam kubur Yesus, dan kubur itu sudah kosong, dan dia percaya apa? Nubuatan dan perkataan bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga. Tapi Yohanes tidak melihat Yesus pada saat itu. Yohanes percaya karena dia lihat kubur kosong. Dia percaya firman. Saudaraku, yang luar biasa, ada satu murid, bukan bilangan orang yang jadi murid Yesus pada angkatan pertama, pada batch yang pertama, tidak. Maria Magdalena itu belakangan kenal Yesus. Tapi saudaraku,
Cintanya, kasihnya kepada Yesus luar biasa. Dengan penuh antusias dia menjenguk ke kubur Yesus. Singkat cerita, dia masuk. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya. Ketika Yesus berkata, Maria, Maria Magdalena langsung mengenali suara dari orang yang tadinya dia pikir tukang kebun, tukang penjaga. Tapi begitu dia mendengar suara yang berkata Maria, dia langsung respons, Rabuni, artinya guru dalam huruf besar R. Berarti dia langsung yakin, oh Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit. Baru ayat 17 dan 18 menceritakan bahwa Yesus katakan, beritahu kepada saudara-saudaraku, aku masih belum pergi kepada Bapa. Aku masih di sini. Tapi aku akan pergi kepada Bapakku, kepada Bapa. Pergi, katakan kepada mereka. Ada misi yang diberikan oleh Yesus kepada Maria Magdalena. Responsnya luar biasa. Ayat 18 dikatakan bahwa Maria Magdalena segera pergi dan mengatakan kepada murid-murid Yesus, aku telah melihat Tuhan. Respon yang sangat cepat dan sangat berani. Kenapa saya katakan sangat berani? Di zaman peristiwa ini terjadi, bahkan sampai dengan hari ini di Timur Tengah, peran wanita itu berbeda dengan budaya Barat dan budaya Indonesia. Seolah tidak ada perannya. Tapi lihat, Maria diberikan kehormatan oleh Yesus sebagai orang yang pertama melihat Yesus setelah kematian. Berarti Yesus begitu menilai Maria Magdalena ini adalah wanita yang berharga, sehingga terpilih menjadi orang yang pertama kali melihat dirinya setelah kematian. Yang kedua, saya percaya Yesus juga yakin bahwa Maria Magdalena ini pasti ketika dikasih misi Missio Dei, misi ilahi, pasti dia akan langsung terima, take it. Dan dia pasti segera jalankan, tidak bertanya-tanya, tidak berargumentasi, tidak meminta tanda-tanda. Tidak. Dan terbukti ketika disuruh pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Ayat selanjutnya langsung menceritakan Maria langsung pergi dan mengatakan kepada murid-murid, setelah just take it, baru saja menerimanya. Yang dilakukan langsung just do it. Sekarang pertanyaannya, how about me? How about you? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya. Selanjutnya bagaimana? God mission apa yang akan saya lakukan? Misi ilahi apa yang akan saya lakukan? Setelah Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan hidupmu, saudara, saudara harus pikirkan misi ilahi apa yang akan Anda lakukan. Jangan sampai kita malah diam. Alasan kita, kan sekarang lagi stay at home, Pak.
Ya, stay saja lah kita. Oh, itu pasti adalah alasan yang dibuat-buat. Jangan mentang-mentang temanya bulan ini adalah the reason, lalu kita nyari berbagai alasan untuk pembenaran diri. No. Justru di saat-saat seperti ini, saudaraku, ini ada big chance, kesempatan besar untuk melakukan misi ilahi. Di saat-saat seperti ini, kita punya big challenge, tantangan besar untuk melakukan misi ilahi. Masa kita kalah dengan para netizen yang lain, para blogger, atau apapun yang sedang mencari kenamaan? Saudara, kalau saudara lihat ya, dalam fase semua sedang at home, tiba-tiba kita mendengar nama-nama yang terkenal ya. Ada dokter tertentu tiba-tiba terkenal ya. Ada orang-orang tertentu tiba-tiba terkenal dengan segala isi konten yang dibicarakan, dikatakan, divideokan ya. Berarti sebenarnya benar-benar fase ini ada big chance, ada kans yang besar, saudara. Ada big challenge, tantangan yang besar yang bisa kita lakukan. Termasuk belakangan ini gereja saat ini banyak yang melakukan ibadah online ya. Tahu gak, saudara? Ini saatnya Injil Tuhan Yesus diberitakan tanpa tembok yang bisa membatasi. Yuk saudara, be bright, bersinarlah. Minimal apa yang bisa kita lakukan, saudara? Anda dan saya, selama Anda dan saya punya WhatsApp group WA, minimal saudara, di WA group kita bisa menjadi pewarta kabar baik. Ketika ada yang posting tentang sesuatu yang membawa energi negatif, segeralah bersinar kita. Taburlah energi yang positif. Kita ini adalah komunitas kabar baik. Yuk, ini peluang bagi kita menjadi pewarta kabar baik minimal di WA group di mana saudara dan saya ada. Saya dulu berpikir, waduh, kebanyakan WA group di HP saya. Ada beberapa yang sudah saya left memang, saudara ya. Tapi saat ini saya tidak lagi mau left, saudara ya. Kenapa? Karena semua WA group di mana saya ada, semua membahas topik yang sama. Tentang krisis corona. Saya baru ngerti kenapa saya ada di WA group macam-macam ini. Ternyata Tuhan sedang buka jalan bagi saya untuk memanifestasikan misi menjadi pewarta kabar baik. Saya percaya di antara saudara-saudara sekalian, saudara pasti ada beberapa WA group di HP Anda. Betul? Saudara, be bright tema kita sepanjang tahun 2020 ini. Yuk, lakukan. Take the chance ya. Take it. Ambil kesempatan ini. Ini challenge untuk saudara dan saya menjadi tanda petik pengkhotbah. Tidak perlu di mimbar seperti ini. Tidak harus di mimbar seperti ini. HP ini bisa menjadi mimbarmu, mimbarnya Allah untuk mewartakan kabar baik. Katakan amin. Tapi saudara, bila ada peluang lebih untuk menjadi seorang YouTuber atau bisa viral video saudara, lakukan saja saudara.
atau hal yang lain di HP saudara saat-saat ini, pasti ada banyak pengkhotbah, banyak firman dibagikan. Yuk baca saudara. Jangan cuma kita baca berita tentang corona yang bisa menyebabkan kita jadi gundah. Baca firman saudara. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Iman pertama timbul dari pendengaran akan firman, baru timbul. Tapi iman kita harus bertumbuh, saudaraku. Untuk bertumbuh perlu sumber makanan. Makanannya adalah firman itu sendiri. Ayo kita konsumsi sebanyak-banyaknya firman Allah, tentu firman iman yang benar. Jangan sampai begini juga saudara ya. Wah, ada banyak nih sumber, hantem kromo semua dipelajari, padahal bisa jadi itu dari aliran yang berbeda, atau bahkan bisa menyimpang ke kanan ke kiri, bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Saudara, kita sudah diizinkan Tuhan berada di sebuah komunitas kabar baik. Yuk saudara, komunlah dengan komunitas ini. Komunitas ini kepalanya bukan saya saudara ya. Komunitas ini kepalanya adalah Sang Firman yang hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yuk kita dengaran tentang firman supaya iman kita bertumbuh. Hari Minggu tanggal 5 saya sampaikan di mimbar ini, kalau iman kita bertumbuh tambah besar, maka imun kita pun bertumbuh tambah besar. Kalau iman kita bertumbuh tambah kuat, maka imun kita pun akan bertumbuh tambah kuat. Saya masih ada video tentang seorang pengerja di sebuah gereja besar di Gading Serpong yang dari isolasi COVID-19, bukan suspek ya, positif, lalu didampingi oleh bapak penatuanya, gembalanya. 1 jam dikasih firman, pujian, penyembahan, doa, praise and worship. Besok paginya hasil rapid test negatif. Enggak sampai 24 jam dites, swab test. Memang butuh beberapa hari untuk melihat, tapi hasilnya juga negatif. Beliau saudara berkata, imun saya naik karena iman saya naik. Luar biasa saudara. Yuk konsumsilah firman, karena firman itu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Amin. Firman Tuhan. Bahkan waktu kami timbang Tuhan dan hilang jalan, tidak kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau mendekatku, besertaku selamanya.
aku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, di jalanku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, lanjutan dari kisah tadi, ayat 19 saya bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah, pada waktu malam hari dengan pintu terkunci, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata. Yesus tiba-tiba datang dan berada di tengah-tengah mereka, padahal pintu terkunci. Damai sejahtera bagi kamu. 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, kenapa ayat ini berkata langsung Yesus memberikan tanda? Karena Tuhan mau membangkitkan iman dari murid-murid. Kenapa murid-muridnya mengunci pintu rapat-rapat? Tadi ditulis, takut kedatangan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tahu ini adalah murid-muridnya Yesus. Di tengah ketakutan itu, sangat besar kemungkinan iman mulai merosot. PBS, pikiran bawah sadar, sesuatu yang begitu menekan secara emosi. Kemarin kita belajar tentang hal itu ya. Itu menyebabkan drop. Karena itu Yesus menampakkan diri dan langsung menunjukkan tanda di tangan dan lambung. Artinya apa? Tuhan mau tampak dan segera membangkitkan iman daripada murid-muridnya. Dan syukur kepada Allah, itu menyebabkan murid-muridnya langsung take it. Yes, yes, Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah bangkit. Alkitab mengatakan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Artinya langsung diterima kebenaran itu. Yuk saudara, ketika firman kebenaran itu diberikan kepada saudara dan saya, terima saudara, take it. Jangan diremehkan, jangan take it for granted. No, just take it saudara. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, secara umum semua tentang Bible, saudara ya, bibliologi, saudara ya. Kalau ada perkataan 2 kali di Alkitab ditulis, baik oleh Tuhan maupun malaikatnya, itu artinya penting. Sampai 2 kali dalam menit yang berdekatan, Yesus kembali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa saudara? Yesus mau melockdown damai sejahtera tadi, supaya tetap ada di hati dan di alam bawah sadar dari murid-muridnya. Betul murid-murid sudah terima itu. Damai. Oh, Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan mau teguhkan lagi. Hari ini saudara, Tuhan mau teguhkan saudara dan saya. Dia sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya menjadi hak Anda, menjadi hak saya. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Oh, Yesus tahu fase yang akan dijalani oleh murid-muridnya gak mudah. Karena ketakutan masih ada di lingkungan, di negeri itu. Karena itulah di awal Yesus segera menampakkan dirinya dengan tanda-tanda supaya enyah ketakutannya di awal. Saudara, Passover 2020, Paskah 2020 bukan sebuah kebetulan hadir di bulan April ini, saudara. Karena di bulan April ini, di luar negara China, selain negara China, sekarang ini puncaknya ketakutan, betul? Sedang puncak ketakutan. Dan di Paskah ini Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu, saudaraku, bagi aku. Supaya enyah ketakutan itu, saudara. Jangan biarkan Allah bawah sadar kita dirasuki oleh spirit of fear, roh ketakutan, spirit of doubt, roh keraguan. Apalagi spirit of death, roh kematian, roh maut. No. Setelah damai sejahtera terkunci, Tuhan baru bilang, seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Yesus diutus oleh Bapa, misinya tidak mudah. Berarti sama, muridnya juga punya misi tidak mudah. Tapi seperti Yesus menang, artinya juga muridnya juga pasti menang. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, receive Holy Spirit. Dan apa yang dilakukan oleh murid? Responsnya, dia langsung take it. Dia langsung terima hambusan Roh Kudus dari Yesus sendiri. Jadi seluruh utusannya, yaitu murid-muridnya ini, diutus bukan tanpa persiapan. Tuhan berikan rohnya sendiri, ada di dalam diri dari murid-muridnya. Sebagai utusan, tentu prosesnya juga tidak mudah. Yesus pun sebelum memulai kemesiasannya, ia diproses selama 30 tahun sejak lahir. Lahir sudah dikejar-kejar, harus mengungsi ke Mesir. Tapi toh selesai. Murid-muridnya juga akan mengalami proses. Dan supaya bisa melewati proses itu, Tuhan kasih, Yesus kasih kuasa. Kuasa dirinya sendiri, yaitu kuasa roh Allah, rohnya sendiri. Sehingga menjadikan muridnya, setelah take it, terima misi untuk menjalankan tugas, melanjutkan tugas Yesus Kristus. Yang pertama take it. Maka yang kedua, mereka pun mau do it, melaksanakannya. Dan untuk bisa melalui perjuangan yang tidak mudah, diberikanlah Allah Roh Kudus supaya bisa yang ketiga terjadi. Through it, melalui semua pergumulan dan perjuangan proses yang ada. Dan endingnya terakhir seperti endingnya Yesus. When it, menangkan itu. Saudaraku, ada satu pujian tentang bencana yang menyatakan, Tuhan bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Caranya adalah aku bawa seluruh hidupku kepada-Mu. Nah, murid-murid ini bawa seluruh hidupnya kepada Yesus. Murid-muridnya ini mau dibentuk selalu untuk boleh sesuai dengan kehendaknya Yesus, jadi utusan. Yuk saudara, kita juga mau
dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Dan angkat pujian ini, saudara. Hanya kepadamu ku bawa. Getsemani, saudaraku, pasti tiada Kalvari. Saya memikirkan kata-kata ini, saudara. Saya pikir memang betul. Tanpa kemenangan di Getsemani, maka tidak akan ada kemenangan di Kalvari, saudaraku. Matius 26 ayat 39b berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saya beri nama ini adalah free will. Tapi ayat C-nya berkata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saya beri nama ini adalah God's will. Di Getsemani, saudara, ada pertempuran antara free will dengan God's will. Dan Yesus tahu apa yang harus dia pilih. God's will is bigger than free will. Kehendak Allah Bapa itu jauh lebih besar, jauh lebih penting daripada kehendak bebas seorang manusia. Kalau tidak menang di situ, saudara, pasti Yesus langsung bertemu murid-muridnya dan bilang, "Oke, kita pulang yuk. Kita batal nih." Kita batal ya, kita tunda, time out. Batal karya Kalvari, saudara. Tapi Yesus menang di Getsemani. Dan ketika dia keluar, dia ketemu murid-muridnya, dia bilang, "Sebab anak manusia siap
untuk diserahkan. Diserahkan ke apa, saudara? Ke babak final untuk menang sampai di Bukit Kalvari. Nah, menariknya di Getsemani ya saudara, Yesus bisa menang sekalipun yang menemani, yang harusnya berdoa bagi dia, yang harusnya menjadi orang-orang kepercayaannya, orang-orang terdekatnya, malah memilih free will dibandingkan dengan God's will. Apa maksud saya? Yesus berkata apa maksudnya, tetapi murid-muridnya melakukan hal yang berbeda. Ayat 40C berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Rupanya Yesus meminta murid-muridnya yang 3 orang itu. Siapa itu? Petrus, Yohanes, Yakobus, untuk berdoa dan berjaga-jaga, karena gurunya Yesus sedang mengalami pertempuran roh antara roh Allah dengan God's will-nya, dengan rohnya sendiri atau dagingnya, yaitu free will. Tapi sayang murid-murid yang memilih free will, yaitu tidur. Padahal God's will, kehendak Allah adalah berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, berkaitan dengan kegerakan Allah tentang Get 2020, gerbang 2020, Tuhan meminta pasukan doa kabar baik melakukan 3 hari. Pertama, doa puasa. Itu kehendak Allah, saudara. Tapi jelas ada free will, kita mau ikut boleh enggak apa-apa. Saudara yang mendengar apa yang menjadi firman Tuhan saat ini ada big chance, ada kesempatan besar. Ini ada big challenge, saudara. Fase remedial, remap. Yuk saudara, ambil komitmen, perbarui, teguhkan komitmen saudara. Tuhan, aku mau tekan free will aku untuk memutuskan take God's will. Aku ambil bagian dalam doa. Yang kedua adalah doa pagi hari, doa sepakat di rantai doa antara jam 5 sampai jam 6 setiap hari, saudara. Saya bersyukur, saya lihat banyak sekali pasukan pendoa di kabar baik yang sudah otomatis tanpa dibangunin oleh HP, sudah bangun di jam-jam untuk berdoa itu. Saudaraku, perhatikan tentang pertempuran free will dan God's will. Hal yang ketiga adalah menara doa. Kalau yang 1 dan 2 itu bisa dilakukan sebenarnya oleh siapapun, tinggal diputuskan saja, yes, aku mau ikut kehendak Tuhan. Tapi hal yang ketiga yang waktu itu tidak terlalu mudah, yaitu naik ke menara doa blok G7A, Manado G7A, untuk masuk ke Manado Newberg, menara doa Newberg. Hambatan kerja belum pulang. Kalaupun sudah pulang karena jaraknya jauh, belum bisa ngejar sampai sini. Walaupun sebenarnya ada hari khusus, hari Rabu. Menara doanya bukan jam 6 sampai jam 7, tapi jam 8 sampai jam 9. Tapi banyak juga yang menyatakan nggak ngejar waktunya. Yang studi, yang kuliah, nggak ngejar juga. Tapi syukur kepada Allah nih saudara. Untuk poin yang ketiga tentang God's will di menara doa mengenai gerakan Get 2020 ini, karena harus stay at home. Sekarang menara doa pun bisa stay at home, worship from home. Saya challenge saudara, bukan hanya yang tergabung dalam camp Gideon pasukan doa ya, siapapun saudara yang mendengar ini, mau ambil ketiga
senjata ini. Ketika God's will berkaitan dengan merebut tanah perjanjian, Geria kabar baik. Saudara ambil ini, take it saudara ya. Memang ada menara doa saat ini pakai Zoom ya, Zoom meeting. Saudara nggak ada program itu di HP saudara, nggak masalah saudara. Asal ikuti saja jamnya, saudara berdoa sendiri dimanapun saudara ya. Kalau soal kerja saya juga ada yang harus saya kerjakan. Kegiatan saya juga nggak sedikit, tapi saya mau memilih untuk pilih God's will. Yuk saudaraku, kita perbarui komitmen kita. Jangan kalahkan God's will oleh karena free will yang Tuhan berikan dalam hidupmu, dalam hidupku. Katakan amin. Kalau Yesus tidak kalahkan free will, maka di Getsemani dia tidak menang. Tapi karena Yesus mau kalahkan free will, sehingga God's will yang dipilihnya. Akhirnya puji Tuhan, di Getsemani well done, di Calvary well done. Di Calvary itu dia berkata, it is finished. Saudara, karya salibnya, jalan salibnya selesai di Calvary. Dan jalan di Calvary itu, kemenangan di Calvary itu yang mengcover hidup saudara dan saya. Segala dosa kita dihapuskan. Segala rendah diri kita disingkirkan. Segala blame yang ada dikenakan kepada kita, disalahin orang, itu dihapus. Semua kutuk dibatalkan. Amin. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary, oh Calvary, covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary, Calvary, oh Calvary, covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary, Calvary, Calvary covers it all. Amin. Karya Kristus yang menang di Calvary. It is finished. Kemenangannya diberikan untuk saudara dan saya. Amin. Saya jemput kita semua untuk sama-sama tundukkan kepala. Sebelum kita doa deklarasi, kemenangan juga kita raih. Sama-sama saya jemput kita semua ujikan Calvary. Calvary.
pada Paskah 2020 ini, Passover 2020, kami membulatkan tekad kami. Kami terima kemenangan Yesus, karya salib Yesus. Kami terima misimu untuk menjadi utusanmu, menjadi dutamu, menjadi duta kabar baik, menjadi pewarta kabar baik. Kami percaya melalui proses yang akan kami jalani, through it all, Engkau berikan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga akhirnya kami bisa menang, win the battle. Kami mau utamakan God's will lebih daripada free will, karena kami tahu ketika kami melaksanakan apa yang menjadi kehendakmu tidak mungkin celaka. Dia berbicara tentang damai sejahtera bagi kami, bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini deklarasi kami bahwa kami mau take it, do it, through it, dan win it. Kami percaya, kami sanggup karena Engkau yang kerjakan ini dalam diri kami melalui kuasa Roh Kudus. Mantraikan apa yang menjadi firman, karya salibmu, karya keselamatan, karya penebusanmu atas kami. Kami percaya kuasa kebangkitanmu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita para pemenang penebusan yang mau take it bersama dengan saya, katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati, amin. Terima kasih Bapak Ibu masih setia untuk tetap tune in dalam ibadah online di YouTube ini. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang kami mau sampaikan. Selama seminggu ini kegiatan di Ruko GB Kabar Baik diliburkan, tapi ada beberapa kegiatan yang tetap akan berlangsung dan dapat dilakukan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Ya, yang pertama kita ada doa pagi. Ini kita lakukan setiap pagi dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Ya, jadi Bapak Ibu setiap hari kita ada doa pagi. Pastikan Bapak Ibu terbangun pada jam tersebut ya. Kemudian di malam harinya kita kembali ada menara doa. Nah, menara doa kita dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Jamnya adalah jam 6 sore sampai jam 7 malam, yaitu di hari Senin, Selasa, Kamis dan juga Jumat. Dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu itu jam 8 malam sampai jam 9 malam, selama 1 jam. Nah, kami menghimbau, mengajak Bapak Ibu untuk aktif di dalamnya, untuk ikut di dalamnya. Nah, menara doa kita dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui aplikasi Zoom Meeting. Bapak Ibu nanti ada nomor ID yang kami akan share di grup Kemers. Bapak Ibu bisa join di dalamnya sebelum jamnya. Kemudian kalau Bapak Ibu HP-nya tidak bisa mendownload aplikasi tersebut, Bapak Ibu tetap bisa melakukan menara doa di rumah masing-masing. Ya, jadi kita tetap bisa sama-sama bertemu di udara. Nah, pastikan Bapak Ibu, teman-teman, kita tetap connect sama Tuhan, kita tetap bangun hubungan sama Tuhan. Nah, dan pastikan Bapak Ibu dalam doa-doa kita sama-sama sepakat buat Indonesia, buat GAP 2020, juga terutama untuk sekolah kabar baik. Dan di hari Sabtunya kita kembali lagi ada doa malam. Nah, khusus doa malam di hari Sabtu kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi doa malam kita jam 7 malam sampai jam 8 malam. Karena kita rindu supaya banyak yang bisa join, jadi 15 menit sebelumnya Bapak Ibu harus sudah masuk di dalamnya. Dan kita mau sama-sama berdoa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Dan kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca Bapak Ibu ada nomor rekening BCA. Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor yang ada di bawah ini, ya, untuk pemberian persembahan, kemudian persembahan persepuluhan dan juga benih iman. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mentransfer melalui bank BCA, Bapak Ibu bisa juga melakukan melalui pembayaran atau transfer melalui GoPay. Kalau Bapak Ibu rindu melalui GoPay, nanti bisa menghubungi ketua CS atau bisa langsung ke Ibu Mari, karena kita akan menggunakan GoPay nomor ID dari Ibu Mari. Nanti bisa ditransfer ke nomor tersebut. Demikian informasi dan juga persembahan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah Bapak Ibu, kita mau sama-sama membaca power statement ini. Kita mau sama-sama imani waktu kita memberi persembahan, Tuhan memberkati setiap kita. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah Paskah kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Kita satu dalam doa, saudara. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur di ibadah Paskah 2020 ini. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengambil keputusan, berani ambil misi dari Allah. Ambil kuasa kebangkitan itu untuk menjadi awal bagi kami bangkit menjadi utusannya Allah, menjadi duta kabar baik, menjadi pewarta kabar baik. Kami bersyukur Engkau juga memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam diri kami, sehingga kami bisa melalui semua proses yang harus kami jalani. Kami percaya juga Tuhan, kuasa kebangkitan sanggup memulihkan seluruh hidup kami, sanggup memberikan kepada kami imunitas dari kuasa darah Yesus. Kami percaya firman-Mu yang kami konsumsi setiap hari terus membuat iman kami bertumbuh dan imun kami pun bertumbuh. Dan ketika iman kami bertumbuh, kami percaya segala sesuatu hambatan, tantangan yang ada tidak akan mampu menggagalkan rancangan damai sejahtera Allah dalam hidup kami. Darah Yesus tutup menghembus kami dan semua yang bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami. Kami semua aman, sepura dan lindungan. Darah Yesus membebaskan kami dari belenggu dosa. Darah Yesus membebaskan kami dari belenggu keraguan. Darah Yesus membasuh kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, dan segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Belas kasihan-Mu tercurah atas kami, keluarga besar kami, dan juga Indonesia, dan juga untuk seluruh umat manusia. Kami percaya juga Tuhan, Kau juga lawat umat-Mu yang mungkin sedang berjuang dengan virus ini, baik pasien, suspek, para medis, dan juga aparatur yang bekerja untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu ada
Engkau limpahkan atas mereka semua. Saat ini kami juga memperkatakan, kami juga terima misi Get 2020, dan kami tidak mau take it for granted. Visi itu adalah visinya Allah, Vizio Dei. Kami tidak meremehkan itu. Kami tangkap visi itu dan kami memperkerjakan itu. Do the mission of God, Vizio Dei. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus membantu kami untuk kami bisa jalankan misi Get 2020. Dan kami percaya kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada pundi-pundi kabar baik dan kriya kabar baik. Kami raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Aku percaya Kau bukan tingkat-tingkat di langit yang mencurahkan berkat berlimpah sekali. Tercurah atas kita semua kasih sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua komandannya terus menjadi milik kami, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita umat tebusan Allah diberkati dan menjadi saluran berkat bersama saudara. Amin. Happy Passover 2020. Selamat Hari Raya Paskah. Kuasa kebangkitan Kristus ada pada kita. God bless you. Amen.